Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Minggu depan udah gajian ya? Pantesan semangat banget. Oh belum? Padahal udah senang mau bayar utang lagi. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari aksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang Senin kemarin melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap 2 kepala daerah sekaligus. Wih, KPK keren. Satu wali kota Madiun, satu lagi Bupati Pati. Beda daerah, beda jabatan, tapi tujuan akhirnya sama, sama-sama korupsi. Korupsi lagi, korupsi lagi. Udah kayak drama tapi bukan dracin. Apa nih? Drakor, drama korupsi. Biasa hidup mewah, sekarang jadi susah. Rasain. Biasa makan fine dining, sekarang palanya jadi pening. Biasa tidur pules, sekarang kipas-kipas. Belum lagi nyamuknya segede anak sapi. Jadi KPK iya. Coba aja nyamuknya di zoom in. Iya. Pasti seukuran anak sapi tuh. Kalau di zoom out balik lagi jadi anak nyamuk. Jadi anak nyamuk lagi. Itu nyamuk kalau di screenshot. Ngapain lo screenshot nyamuk? Buat wallpaper. Iya. Ada gitu wallpaper HP pakai gambar nyamuk. Aja ada. Lanjut lagi, OTT pertama dilakukan KPK di Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam operasi senyap tersebut, KPK awalnya mengamankan 15 orang. Salah satunya Wali Kota Madiun, Maidi. Namun setelah dilakukan pemeriksaan sementara di Polres Madiun Kota, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut termasuk Maidi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dari rangkaian pemeriksaan oleh KPK, 3 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Wali Kota Madiun Maidi, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Tarik Megah, dan pihak swasta Rohim Rudianto. KPK menetapkan status tersangka terhadap Maidi dalam dugaan perkara permintaan fee proyek dan pemerasan dana CSR. 2 kasus korupsi sekaligus. Udah kayak promo buy one get one. Lanjut lagi, dalam konferensi persnya di gedung KPK, Asep Guntur menyebutkan kalau Maidi meminta fee kepada kontraktor sebesar 6% dari nilai proyek 5,1 miliar rupiah terkait proyek pemeliharaan jalan. Permintaan tersebut disampaikan Maidi melalui Kepala Dinas PUPR Tarik Megah. Namun pihak kontraktor hanya sanggup membayar 4% atau sekitar 200 juta rupiah yang akhirnya disepakati Maidi. Ini wali kota apa preman minta jatah? Padahal itu buat pemeliharaan jalan loh. Kalau jalannya nanti tiba-tiba cuma setengah gimana? Benar juga, iya. Bukannya jadi jalan malah jadi jal. Cuma setengah. Iya. Tak hanya itu, menurut Asep Guntur, Maidi juga menjadi tersangka dugaan kasus korupsi terkait dana CSR. Peristiwa ini bermula pada Juli 2025 saat Maidi memberi arahan pengumpulan uang melalui Kepala Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berinisial SMR. Dan juga Kepala Badan Keuangan Daerah inisial SD. Arahan itu ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun senilai 350 juta rupiah. Mirisnya permintaan tersebut berdalih untuk kebutuhan dana CSR Kota Madiun. Bukan main, lembaga pendidikan dikibulin pakai bawa-bawa CSR. Kayak nggak pernah kuliah aja. Kuliah nggak sih?
Ya udah tahu saya. Uang 350 juta tadi diberikan pihak Stikes melalui Rohim Rudianto selaku pihak swasta yang selama ini menjadi orang kepercayaan Maidi. Tipikal oknum pejabat begini nih. Kayak ular banyak bisanya. Iya bisa. Bisa pencitraan, bisa ngobrol janji manis, bisa nilep duit rakyat. Dari 2 kasus tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 550 juta rupiah, 350 juta dari tangan Rohim, dan 200 juta rupiah lainnya dari Kepala Dinas PUPR Tarik Megah. Setengah miliar rupiah kalau dibeliin skincare bukan cuma bikin muka glowing. Nyamuk aja ke sliding. Untung nggak kena kartu kuning tuh nyamuk. Lisa. Coba cek VAR. Jangan-jangan tuh anak sapi kalau di zoom in jadi nyamuk. Ya. Balik lagi sapi. Balik lagi. Sapi apa yang paling romantis? Sapi ring makan berdua. Sama kamu. Sapi apa yang galau? Pria-pria kasapian. Sapi bengong. Pasca terjaring OTT KPK, Maidi bersuara. Karena kalau berkeringat habis main padel. Maidi hanya meminta doa dari masyarakat Madiun apabila selama ini memiliki kekurangan. Gitu aja. Karena kalau kelebihan namanya truk odol. Kelebihan muatan. Nasib sama juga dialami Bupati Pati Sudewo yang terjerat OTT KPK bersama 2 camat, 3 kepala desa, dan 2 calon perangkat desa atau caperdes. Udah kayak rombongan besan ke nikahan. Di belakang mobil tinggal tempel stiker tuh dari keluarga OTT KPK. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sudewo sengaja melakukan pemerasan dengan menjual beli jabatan caperdes. Jangan-jangan jualan jabatannya sambil live tok-tok. Jabatan caperdes langsung keranjang kuningnya kakak. Untuk memuluskan akal bulusnya, Sudewo sengaja membentuk tim 8 yang berasal dari para kades di lingkungan Kabupaten Pati. Namanya tim 8. Itu tambah 3 lagi jadi starting line up. Dalam tim tersebut, Abdul Suyono dan Sumaryono menghubungi para kepala desa di wilayahnya masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes. Menurut Asep, Sudewo sudah mematok tarif bagi caperdes yang ingin mendaftar. Nilainya sebesar 125 juta sampai 150 juta rupiah. Ada tarifnya. Buset, main patok. Udah kayak bakpia aja. Bakpia patok. Enak tuh. Lucunya dari harga yang sudah dipatok, di markup lagi sama Abdul Suyono dan Sumaryono menjadi 165 juta sampai 225 juta rupiah. Dari selisih. Mereka cari untung dari uang caperdes yang dikorupsi Sudewo. Jadi duit korupsi dikorupsi lagi. Korupsi kuadrat. Kasihan rakyat. Bayangkan pemerasan terhadap caperdes membuktikan bahwa korupsi tidak lagi eksklusif milik gedung bertingkat tapi sudah menjajak ke tanah desa. Jabatan perangkat desa yang sejatinya tugas pengabdian berubah menjadi barang dagangan. Tarifnya pun tidak main-main, puluhan hingga ratusan juta rupiah. Desa naik kelas bukan dalam pelayanan tapi nominal setoran. Kalau kita lihat gaji para perangkat desa bahkan tidak menyentuh angka UMR, seorang sekretaris desa saja menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 minimal mendapat gaji sekitar Rp2.200.000. Sama halnya dengan kepala urusan atau kepala seksi desa yang selisih angkanya hanya ribuan rupiah.
Jika kondisinya seperti ini, maka logika ekonominya sederhana tapi sangatlah memprihatinkan. Iyalah, iya. Jika masuk menjadi perangkat desa saja mahal, maka saat jadi nanti pikirannya balik modal. Iya, benar. Balik modal. Iya. Pemikiran seperti inilah yang membuat rantai korupsi tidak pernah bisa putus. Ngeri. Bahkan dimulai dari level terkecil tingkat desa. Menurut KPK, uang hasil pemerasan disimpan dalam karung sebelum diserahkan ke Sudewo. Totalnya berjumlah 2,6 miliar rupiah yang terbagi atas beberapa nominal mulai dari 10 ribuan hingga 100 ribuan rupiah. Bahkan ada beberapa lembaran uang yang masih diikat karet. Iya tuh, kayak temer. Kalau karetnya 2 pedes tuh. Gado kali. Dalam kasus ini KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo, Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumaryono, dan Kades Sukorukun Karjan sebagai tersangka. Penetapan tersangka membuat Sudewo bereaksi keras. Dalam keterangannya, Sudewo merasa dikorbankan. Dirinya sama sekali tidak mengetahui praktek jual beli yang kini menjeratnya. Bahkan hampir semua kepala desa di Kecamatan Jaken yang menjadi tempat kejadian OTT tidak mendukungnya dalam Pilkada 2024. Sudewo sendiri menjadi salah satu kepala daerah yang sebelumnya mendapatkan sorotan oleh warganya sendiri pada 2025. Sederet keputusannya menjadi kontroversial hingga masyarakat Kabupaten Pati menggelar demonstrasi dan mendorongnya mundur. Betul. Salah satu kebijakannya menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBB P2 hingga 250%. Iya. Bahkan sempat ada wacana pemakzulan namun ditolak DPRD Kabupaten Pati berdasarkan hasil voting hak angket. Sebanyak 36 anggota DPRD menolak dan 13 anggota lainnya setuju agar Sudewo dilengsarkan dari jabatannya. Kini jabatan Sudewo terancam dengan sendirinya setelah terjerat OTT KPK beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, deretan OTT KPK bukanlah sekedar kabar kriminal, namun cermin buram tentang rapuhnya integritas kekuasaan ketika amanah dikalahkan oleh nafsu. Nah, iya tuh betul. Jabatan yang seharusnya menjadi ruang pengabdian justru berubah menjadi ladang transaksi. Aduh. Sementara kepercayaan publik kembali diperas sampai kering. Dari Madiun hingga Pati, pola yang sama berulang terus. Kekuasaan tanpa moral hanya akan melahirkan kehancuran, bukan kesejahteraan. Betul. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang tertangkap hari ini, melainkan kapan siklus ini benar-benar diputus. Iya tuh. Sebab selama korupsi masih dianggap peluang, maka sejarah kelam akan terus menulis nama-nama baru koruptor. Dan rakyat lagi-lagi dipaksa menjadi penonton dari panggung sandiwara yang tidak pernah selesai. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kita kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi selanjutnya. Indonesia Pavilion menggelar diskusi panel khusus membahas sustainable financing bersama dengan sejumlah stakeholder seperti Himbara dan perusahaan manajemen aset. Kehadiran Bank Plat Merah di World Economic Forum juga berkesempatan membuka peluang kerjasama teknologi untuk memperkuat industri perbankan tanah air. Dan ini dia informasinya. Pasar Indonesia sebagai negara berkembang akan penentu keberhasilan transisi pendanaan berkelanjutan secara global. Namun hingga kini arus pembiayaan berkelanjutan masih terfragmentasi dan belum teralokasi sesuai skala yang dibutuhkan. Inilah yang menjadi fokus sesi diskusi Sustainable Financing dalam Indonesia Pavilion World Economic Forum Davos yang mempertemukan investor global dengan perwakilan sektor perbankan, khususnya Himbara, untuk membahas pembiayaan yang selaras dengan iklim yang dapat dimobilisasi secara masif.
investor-investor tadi yang datang juga termasuk fintech, termasuk pesawat aviation pada nanya apakah di Indonesia bisa melakukan investasi. Menurut saya ini adalah World Economic Forum ini forum global ya, jadi artinya ini adalah platform yang digunakan oleh hampir semua negara, tidak hanya bisnisnya tapi juga ada kepala negara datang, kemudian ada artis juga datang ke sini, bankers datang, private sector datang. Ini adalah tempat berkumpul, bertemu untuk bertukar informasi, kemudian melihat opportunity bisnis, termasuk kami juga, BRI juga seperti itu. Selain berbicara di Indonesia Pavilion, BRI juga menggelar pertemuan dengan perusahaan terkemuka untuk mendiskusikan kerjasama dari sisi teknologi yang dapat memperkuat payment system baik dari sisi kenyamanan maupun keamanan digital. Yang pertama tentunya ke payment system, jadi seperti Visa, Mastercard itu walaupun mereka company base, US company base, tapi mereka kan punya bisnis di Indonesia juga, punya bisnis dengan BRI juga. Ya. Jadi artinya mereka berkepentingan untuk datang ke sini dengan kami, dengan saya gitu kan, bicara mengenai ke depan langkah apa aja untuk pengembangan baik dari sisi teknologi, dari sisi security, fraud detection, fraud management, kemudian pengembangan apa saja yang mereka miliki, digital lab dan seterusnya. Itu menurut saya baik ya untuk kedua belah pihak gitu. Mereka punya teknologi, mungkin nanti bisa di implement gitu di BRI gitu misalnya. Itu adalah suatu hal yang positif bagi kami. Kemudian banyak lagi company teknologi, karena kita juga melihat bahwa AI ya, kemudian digitalisasi itu sangat penting. Karena kalau kita lihat sekarang topik-topik yang banyak sekali, kalau kita lihat yang di namanya apa yang gedung yang gede, Forum Kongres, Kongres gitu banyak bicara mengenai teknologi dan artificial intelligence dan juga AI. Jadi buat kami juga ajar ngelihat bagaimana dengan kondisi BRI saat ini, banknya besar, cabangnya banyak, pegawainya banyak, maka kita bisa nggak melakukan efisiensi, meningkatkan productivity menggunakan kemampuan dari teknologi digital dan juga artificial intelligence. Itu penting. Terkait investasi di Indonesia, si Financial Officer Bank Mandiri Novita Widya Anggraini yang juga turut menjadi pembicara di sesi ini mengatakan, para investor yang hadir di Indonesia Pavilion menunjukkan ketertarikan pada Indonesia serta ingin memastikan bentuk proteksi investasi yang disiapkan oleh Indonesia. Bank Mandiri itself already have a vision on the sustainability financing, including sustainability banking, which is it's allow us to lend around 10 billion US dollar through the green portfolio, and on the social financing around 20 billion US dollar. Selain membahas pendanaan berkelanjutan, Indonesia Pavilion juga menyoroti kesiapan talenta Indonesia menghadapi digitalisasi dan disrupsi AI. Topik ini turut menjadi pembahasan dan menghadirkan pembicara dari Amerika Serikat dan Mongolia. Antusiasme dari pesertanya sangat baik, jadi kita bisa melihat bahwa interaksi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu sampai waktunya selesai pun masih tetap ada pertanyaan-pertanyaan. Artinya kami boleh berkesimpulan bahwa memang mereka ingin mengetahui tentang Indonesia lebih jauh. Dan tadi tema-tema yang diangkat kan, yang pertama di pagi hari itu kita bicara tentang masalah tenaga kerja dihubungkan dengan perkembangan teknologi, ini menjadi ancaman atau peluang untuk pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin terbuka, termasuk di Indonesia, dan apa tantangan-tantangannya. Indonesia Pavilion dalam World Economic Forum tahun ini mengangkat tema Indonesia Endless Horizon. Diharapkan kehadiran Indonesia di WEF kali ini bisa menimbulkan citra positif Indonesia di mata dunia. Dari Davos, Swiss, Marcelina Tumondo, Metro TV. Hari kedua World Economic Forum di Davos, Swiss diwarnai dengan berbagai diskusi yang menarik, produktif, diantaranya terkait krisis tenaga kerja, perkenalan dan antara kepada para investor, juga pembahasan terkait pembiayaan berkelanjutan. Kita ikuti laporan Marcelina Tumundo langsung dari Davos, Swiss berikut ini.
Pemirsa, penyelenggaraan World Economic Forum hari kedua di Davos, Swiss telah berlangsung. Sudah ada berbagai pembahasan dan juga topik-topik utama yang berlangsung, baik itu di Kongres ataupun ruang conference dari World Economic Forum, dan selain itu juga yang digelar di Indonesia Pavilion. Ada 3 diskusi yang digelar di Indonesia Pavilion. Yang pertama terkait dengan krisis dan juga kesempatan atau opportunity, peluang bagi tenaga kerja Indonesia di tahun 2030 mendatang. Selain itu, diskusi kedua ini terkait dengan memperkenalkan Danantara untuk pertama kalinya secara langsung ke hadapan para investor terutama yang datang ke Indonesia Pavilion. Selain itu juga ada pembahasan terkait dengan capital for sustainability atau untuk membuka potensi pembiayaan dan juga pertumbuhan berkelanjutan di pasar yang semakin berkembang. Dan kami juga melihat bagaimana antusiasme dari para partisipan atau pengunjung ke Indonesia Pavilion ini. Tadi juga sudah dilakukan diskusi ataupun sesi tanya jawab, yang mana dari sejumlah partisipan ini banyak yang ingin mengetahui sebetulnya bagaimana dari sisi regulasi ketika ingin berinvestasi di Indonesia, keamanan atau proteksi seperti apa yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha atau calon investor yang tertarik dengan Indonesia. Selain itu juga ada sejumlah ketertarikan yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Dan selain itu, pemirsa, bukan hanya di hari ini saja, tetapi sampai dengan tanggal 22 Januari mendatang ini akan terus ada diskusi panel yang digelar di Indonesia Pavilion. Ini dengan harapan bisa mengenalkan kepada dunia citra positif dari Indonesia dalam berbagai sektor ataupun komoditas yang begitu strategis, terutama yang bisa mendukung program hilirisasi dalam negeri. Dan juga di tanggal 22 Januari nanti kita akan mendengarkan langsung pidato ataupun keterangan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang diberikan kesempatan untuk berbicara di World Economic Forum, tepatnya adalah pada pukul 14 atau jam 2 siang waktu Davos, atau pada pukul 20 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentu apa yang akan kita nantikan dari poin Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana respons Indonesia terkait dengan berbagai situasi tensi geopolitik yang terjadi saat ini. Dan selain itu juga apa saja sektor-sektor strategis di Indonesia yang nantinya akan dikenalkan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau akan lebih diamplifikasi bagaimana potensinya ke hadapan para perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah-pemerintahan dari negara lain yang hadir di World Economic Forum. Seperti kita tahu, World Economic Forum tahun ini dihadiri oleh 3.000 partisipan dari 130 negara. Ini bukan hanya dari pemerintahan, tapi juga dari perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga dari organisasi internasional, dari para akademisi, bahkan tidak ketinggalan dari kalangan influencer dan juga pegiat-pegiat teknologi. Kita harapkan World Economic Forum pada tahun ini tentunya bisa menjadi pintu masuk atau cikal bakal dari semakin meningkatnya investasi ke Indonesia. Dari Davos, Swiss, Marcelina Tumondo, Anwar Triwibowo, Metro TV. Oke. Itu tadi informasi yang bisa kita sampaikan di segmen ini. Usai jeda kita akan bergoyang. Udah siap? Melek tuh mata semua ya. TNI TAP akan hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Langsung saja kita sambut TNI TAP. Apa kabar? Baik dong. TNI? Terima kasih lo sudah mau diajak begadang malam-malam. Seneng banget loh malah TNI, seneng banget. Seneng banget ya, seneng begadang. apalagi kita. Silakan duduk TNI, kita bertanya sekali lagi. Wah, TNI Amelia Putri. TNI Amelia Putri. Jadi disingkat TAP. TAP, iya. Oh, Aduh, bukan bener. TAP ya? Iya, sebenarnya TNI TAP, tapi memang sebutan dari followers gitu lebih Iya. ke TAP. Akhirnya jadi TNI TAP.
Teni Tep. Itu sejak kapan ada muncul nama Tep di belakang Teni? Sebenarnya waktu itu Teni baru mulai ngonten, terus kayak bingung, apa ya nama Teni ya gitu. Terus Teni mikir, Teni Amelia Putri disingkat Tep. Teni Tep aja gitu akhirnya. Iya, simple ternyata. Simpel sebenarnya. Jadi kamu itu lebih nyaman disebut sebagai konten kreator, penyanyi, atau selebgram sekarang? Jadi sebenarnya kalau Teni itu bekerjanya sebagai konten creator, tapi akhirnya punya mimpi tuh pengen jadi penyanyi dangdut. Karena suka. Wah, iya. Ini untuk pertama kalinya loh penyanyi dangdut tampil di Midnight Live. Thank you. Luar biasa Midnight Live. Udah siap goyang soalnya nih penonton semuanya nih. Iya, kamu kan jebolan KDI 2024 ya? 2024 benar. Nah, pengalaman seperti apa yang kamu dapatkan di sana? Atau saat itu kamu digembleng seperti apa hingga akhirnya Banyak kamu banget sih sekarang? pengalaman Ya. yang ternyata jadi artis, jadi penyanyi tuh nggak cuman sekedar harus bisa nyanyi, tapi bisa segalanya. Jadi di situ kita dilatih dari cara berbicara, komunikasi, terus dance juga, cara natap kamera dan lain-lain. Oh ternyata kayak gini ya gitu, nggak Iya. sesimpel itu. Tatap mata kamera. Tatap mata kamera. Tapi sejak usia berapa sih kamu mulai nyanyi? Sebenarnya Teni suka nyanyi dari umur 2 tahun. Baru pertama kali bisa ngomong itu kan karena mama kan selalu setiap pagi dangdutan tuh. Mama papa setiap hari speakernya gede tuh. Jadi dari kecil udah kayak asupannya pagi-pagi bukan sarapan gitu. Asupannya dangdutan gitu. Jadi tiap pagi goyang terus ya? Goyang terus gitu. Dari umur 2 tahun itu pertama kali nyanyi di panggung nikahan tetangga. Oh ya? Kamu udah punya rasa percaya diri seperti itu? Lebih ke kepedean kayaknya. Tapi keren loh, usia 2 tahun udah ya dibawa sama orang tua lah ya, diseret sama orang tua. Benar. Ayo nyanyi kamu nyanyi gitu. Antara dipaksa sama memaksakan diri juga gitu. Hingga kamu berada di titik saat ini, apa yang paling bikin kamu puas? Yang bikin Teni puas banget, akhirnya Teni bisa jadi penyanyi sebenarnya. Oke. Waktu itu Teni pengen banget memang jadi penyanyi dangdut, sampai waktu di SMA, guru-guru kan nanya, Teni mau lanjut kemana nih waktu kayak upacara bendera gitu. Terus Teni dengan pedenya bilang, aku mau jadi artis penyanyi dangdut. Itu diketawain, dikirain lagi ngelawak, padahal enggak. Sebenarnya emang mau gitu. Itu dari lubuk hati paling dalam ya. Wah, dan akhirnya kamu pastinya sekarang sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur banget dong. Tapi titik terendah kamu saat itu seperti apa? Ketika kamu akhirnya, wah saya ingin jadi seorang penyanyi, penyanyi dangdut. Apakah kamu mengalami titik terendah dan titik tertinggi kamu itu seperti apa? Ya pastinya Teni nggak percaya diri awalnya. Oke. Karena Teni ngerasa sebagai penyanyi dangdut tuh cengkoknya harus kental lah segala macem. Teni nggak pernah mau ikut audisi sebelumnya. Sampai di kayak waktu itu umur 26 tahun itu udah akhir lah. KDI udah nggak boleh lagi umur 26 tahun. Dan Teni kayak kalau aku sampai di umur itu nggak ikut juga, yang ada aku nyesal seumur hidup. Jadi waktu itu Teni udah di Jakarta tapi nggak ikut. Akhirnya pas Teni ikut pertama kalinya dan langsung lulus. Woi, gitu. Katanya kamu sempat ke luar negeri. Iya. Oke. Jadi Teni sempat sebelum ikut KDI itu Teni pindah ke Turki waktu itu. Oke. Sempat ke Turki 2 tahun, tapi selama 2 tahun di situ Teni kangen banget yang namanya musik dangdut tuh. Jadi di situ pagi-pagi juga tetap nyetel dangdut kan. Jadi kayak aduh nggak bisa nih, kayaknya harus aku kejar nih impian. Ya udah akhirnya pulang ikut, dan waktu itu Teni dari Turki ngerantau lagi ke Kanada. Nah, tapi waktu itu Teni lihat kan ada audisi nih. Wah ini akhir umur aku nih, kalau aku nggak ikut lagi nyesel ntar kan. Akhirnya pulanglah, waktu itu langsung ikut audisinya gitu. Wih, keren lah. Perjuangannya panjang juga Panjang, ternyata. Pernah ke Kanada nggak? Nonton? Hah? Pernah kan? Kanada? Karena ada ya. Enggak ya. Nah, Teni tanggal 21 November 2025 kemarin merilis lagu baru, judulnya Buang Mantan. Mantan, aduh. Sayang kalau dibuang, dijual aja. Emang bisa dijual? Bisa dijual? Ya tergantung.
Jadi kenapa judulnya Buang Mantan? Ada pengalaman apa sih kamu sama mantan? Aduh, sebenarnya Teni tuh punya adik ya. Adik Teni saking seringnya ikut Teni namanya Tono. Jadi dipanggil-panggil namanya bukan Tono. Namanya William tapi dipanggilnya jadi Tono gitu. Jadi Tono. Si Tono ini galau banget dari badannya itu 80 kilo, sekarang tuh jadi 49 kilo. Gara-gara galauin mantannya. Yang udah selingkuhin dia. Ya ampun, Dek, kata aku, buang mantan, Dek. Dari situ tercipta kata-kata itu. Oke. Karena dia galau banget parah sampai dia kabur aja dulu juga ke Thailand. Sedesperate itu ya? Iya. Wow. Jadi Si saat Tono itu dia curhat ke kamu? Iya. Dia tuh orangnya tertutup sih, tapi aku paksain aja kayak curhat dong gitu. Akhirnya jadilah lirik lagu Buang Mantan. Iya, Wah, buang mantan. Hari gini galau nggak boleh dong. itu, gak boleh galau. Nggak move boleh. on. Jangan ya, jangan galau ya. Oh iya. Ada nggak lirik yang paling bikin kamu nih gue banget nih? Iya, pas di Buang refnya. mantan. Pas di refnya. Buang mantan pada tempatnya gitu. Karena tempatnya bukan di hati lagi ya kan. Iya. Tiap hari galauin mantan rugi dong. Buang mantan pada tempat. Buang mantan pada tempatnya ya. Jagalah kebersihan. Benar juga. Dan kalau kita lihat aransemennya ya itu fun banget dan juga video klipnya juga dengan pendekatan humor ya. Kamu suka humor komedi gitu? Suka Oke. banget juga. Suka nontonin kakak. Masa sih? Saya jadi aduh, luar biasa loh. Tapi kamu apa ya yang kira-kira misalnya saya suka banget nih komedi tipe ini atau tipe humor seperti ini. Jadi nanti mungkin buat calonnya ya. Tahu nih ya. Tipe humor seperti apa yang diinginkan oleh Teni? Suka juga yang sarkas-sarkas juga Oh, suka sih. Iya. Pokoknya kayak kakak lah. Gue kan jadi gimana gitu ya. Nah, untuk target pendengarnya dari lagu Teni ini seperti apa target pendengarnya? Oke, karena kan Teni kan sering lihat juga rata-rata followers Teni, Gen Z, Gen Iya. Alpha gitu-gitu. Iya. Ya targetnya ke mereka tuh. Oke. Iya kan, para Gen Z yang suka galau-galau yang pastinya kan, yang suka ngegalauin mantan, aduh ya udahlah Iya. buang mantan gitu. Gitu. Jadi dijogetin aja gitu. Dijogetin aja. Jangan diseriusin banget udah. Iya ya, Iya. jangan terlalu overthinking gitu Iya ya. benar. Jangan coba chatting juga. Iya, kadang satu chatting itu rusak susu sebelanga. Iya. Titik noda. Rusak susu belanga. Iya benar-benar. Nah, ini sepertinya bakal jadi lagu anthem buat orang-orang yang putus cinta kayaknya. Pastinya dong. Iya. Harus banget ya kan, kalau dia putus cinta pokoknya yang kayak buang mantan, jangan sampai putus cinta malah dipikirin, ya digalauin. Aduh. Ya kan? Tapi Teni ya, subscribernya di YouTube, wah lu luar biasa, 7 juta ya. Iya, 7,8 juta. Waduh, itu benar-benar gimana ya, benar-benar banyak lah fans kamu pastinya. Amin ya Kak. TikTok ya. juga 7 juta Iya, 7 juga, jutaan. iya, wah luar Aduh, biasa Dudu. loh. Pernah menyangka nggak punya banyak subscriber, follower seperti Nggak itu? pernah menyangka sih waktu itu. Tapi kalau cita-cita memang ada. Heeh. Tapi karena kan Teni kan dari kampung ya Kak. Oke. Dari kampung dan ngerasa kayak aduh nggak mungkin lah gitu, terlalu Oke. tinggi lah gitu kan. Tapi setelah mencoba, jadi kayak siapapun kita, dari manapun kita pasti bisa kalau kita mau. Gitu, keren. Benar, harus punya niat ya. Dan step by step aja. Step aja. Gak usah bener. langsung instan gitu. Iya, jangan. Ini instan aja direbus dulu. Iya, butuh proses. Benar. Iya, itu dia. Ingat itu ya. Camkan itu Fernando. Nah, kalau boleh tahu tuh konten-kontennya seperti apa sih yang di YouTube atau di TikTok? Awalnya banget tuh horor. Horor. Iya, horor. Jadi pengalaman-pengalaman horor, baik pengalaman Teni sendiri, pengalaman para followers yang kirim ke Teni. Itu bahkan sampai Teni bikinin kayak film pendek gitu. Oke. Terus juga ada podcast, Iya. sekarang komedi-komedi juga gitu. Wih, emang fun banget ini. Aduh, auranya pastinya dong, ya. Kakak. Ceritanya horor ya. Horor gitu. Lagunya juga ini soal hubungan yang horor. Horor gitu. Horor juga ya. Iya.
Buang mantan loh. Jadi ada konten-konten film pendek gitu. Iya. Bikinin film pendek yang horor-horor. Ada kepikiran buat jadiin itu jadi film layar lebar? Wah, boleh juga tuh ya kalau Iya. kira-kira kalau ada produser mungkin yang berminat. Promoin. Saya tahu nih judulnya kira-kira yang horor, tapi tetap ada komedinya. tuh. Oke, apa dong? Di ghosting mantan. Iya, Ya kan? Tetap ada ghostnya. banget ya. Iya ya. Nah, kalau dari Teni sendiri punya pengalaman horor nggak? Punya, baru kejadian malam kemarin sebenarnya. Kemarin ini? Malam kemarin banget, tadi kayak ada tadi kan ke satu mall yang udah cukup tua ya. Terus masuk ke lift, pas naik ternyata salah lantai gitu, gelap banget. Terus dari ujung tuh kayak ada sosok gitu ngedeket. Ternyata mantan Teni. Aduh, horor banget. Bahaya. Langsung cari tempat pembuangan sampah. Buanglah mantan pada tempatnya. Oh gitu ya. Itu lebih horor dari apapun ya. Iya, horor banget langsung. Iya. Tutup lagi. Cerita horor yang paling horor yang pernah didengar dari podcast yang dijalani oleh Teni ada nggak? Ada. Soal mantan lagi? Enggak, kali ini enggak. Jadi ada yang kayak kena kutukan harimau. Itu di daerah Sumatera Selatan. Jadi memang dari keturunan kayak neneknya dulu juga sempat kena itu. Nah terus di dia juga katanya sampai ditungguin sama harimau putih di bawah rumah neneknya gitu. Oh iya? Itu serem banget sih menurutku. Sampai dia harus direndam di Sungai Musi gitu. Oke. Saya juga ada pengalaman buruk itu ya. Soal harimau itu ya. Apa dong? Jadi waktu itu kan ada mimpi lah ya. Mimpi gitu saya ada di suatu hutan ya. Ada harimau tuh. Harimaunya langsung harimau lah ya. Iya. Harimau Malaya. Iya. Kan rame di TikTok tuh ya. Harimau Malaya. Nah, tapi kalau biasanya kalau misalnya nyanyi off air, apakah harus genrenya dangdut atau bisa genre lain? Ya karena Teni suka joget kan. Bahkan kalau off air itu ngebor sampai bawah gitu. Di sini ntar nggak boleh ya. Wah. Nggak boleh. Iya. Ya penonton keluar dulu deh. Gitu ya. Nah, ke depan apa nih rencana Teni Tap? Ya pastinya pengen berkarya terus dan semoga maksudnya karya-karya itu disukai sama masyarakat Indonesia pastinya dong. Amin. Dalam 5 tahun ke depan deh. Pengen menjadi Album, misalnya? ya, pengen banget dong punya Pengen punya album album. dan semoga album itu ya meledak-meletup. Amin. Ambiar. Pokoknya banyak penggemarnya. Amin gitu dong. Luar pastinya. biasa. Tapi bagaimana kamu lihat perkembangan musik dangdut di Indonesia? Luar biasa sih sekarang ya kan ada genre-genre baru bahkan yang mulai menarik anak-anak muda jadi kayak pengen dengerin dangdut terus menerus loh. Iya. Dan sekarang juga kan yang viral di aplikasi TokTok kan. Tutut banyak kan dangdut loh. FYP terus FYP gitu ya. gitu. Jadi kalau TokTok ya dan juga media sosial lainnya itu sangat membantu ya dalam Sangat memasarkan musik membantu gitu banget ya. sih, Kak. Apalagi dengan subscriber dan follower kamu yang banyak itu kan, Amin, apakah itu ya. akan lebih memudahkan kamu dalam memasarkan lagu kamu? Iya sebenarnya ada sangat terbantu banget Ya, gitu. Tapi oke. Teni juga harus tetap punya karya yang bagus supaya mereka juga makin seneng kan sama karya-karya Teni. Nah, lagu Buang Mantan ini bisa didengar di mana aja? Semua platform musik tentunya dan bisa dilihat video klipnya di YouTube-nya Suara Bintang. Oke, harapannya buat lagu Buang Mantan? Pastinya pengen lagunya viral, bisa didengar semua orang, bisa dinikmati semua penikmat musik tentunya dan juga sering dijogetin tuh di aplikasi TokTok. Wih, udah siap goyang? Siap dong. Gimana Teni? Sudah siap Wah siap banget. untuk menampilkan performa terbaiknya? Lebih ke nggak sabar. Udah gak sabar penampilan terbaiknya ya. Performance terbaiknya. Wah. Dangdut pertama loh di Midnight. Nah, itu langsung buang dia. mantan. Udah siap kan? Nah, penonton keluar dulu deh. Ya udah, pokoknya sukses selalu untuk Teni Tap. Amin. Kalian ya. juga sukses selalu, Midnight Live juga. Terima pokoknya. kasih, kita saling mendoakan yang terbaik pastinya dan yang penting Teni Tap sehat selalu. Amin.
kita juga punya penonton tertampan. Coba sini. Tapi sayangnya pemalu ya. Tampan banget loh. Yang belakang coba bos gua. Coba disorot kamera dulu nih, penonton. Sayangnya pemalu semua. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita ke informasi berikutnya. Kali ini dari berita lokal. Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat antusias mengikuti lomba makan. Kali ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-348 pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ratusan warga lomba makan telur asin. Ini dia informasinya. Ratusan warga Kabupaten Brebes dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah menyaksikan gelaran lomba makan telur asin. Menurut Wakil Bupati Brebes Wurja, kegiatan lomba makan telur asin ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan upaya melestarikan makanan atau kuliner lokal. Lomba makan telur asin ini bertujuan untuk menjadi penyemangat bagi seluruh warga agar terus bersatu membangun Kabupaten Brebes yang lebih maju dan sejahtera melalui UMKM khususnya telur asin. Jadi dari mulai kemarin sudah diadakan kegiatan, di antaranya hari ini ada lomba masak, ada lomba-lomba olahraga yang ada di alun-alun itu. Ya supaya masyarakat mengetahui bahwa Brebes ini sudah berumur 348. Dan kalau rakyat itu bisa mengingatkan masyarakat, ya, supaya masyarakat itu biar sehat, berpartisipasi mengikuti olahraga. Dalam lomba makan telur asin, masing-masing peserta harus menghabiskan 5 butir telur asin dalam waktu 3 menit. Dari 50 peserta lomba makan telur asin, dipilih 3 orang pemenang. Peserta lomba mengaku makan telur asin dalam jumlah banyak dengan waktu singkat tidak mudah. Yang penting kita makan fokus, ya kan, ngupasin kulit, yang penting secara merata, dari urutan yang dari ke atas ke bawah. Nah, setelah itu yang kita, selagi kita makan, sampai kita disetimbangi sama minum. Lagi. Itu dalam waktu yang singkat kita makan 5 ya. Kesulitannya apa, Bu? Tapi persiapannya Mungkin nggak biasa makan besar ya, Pak ya. Saya kan cewek makan 6 sampai 10. jadi satu sih Rasanya gimana, Bu? Telurnya, Bu? Terlalu asin. Dia masih banget, makanya bikin. Bagi para pemenang lomba mendapatkan piala dan piagam penghargaan serta pembinaan. Sedangkan hadiah lomba akan diserahkan pada malam resepsi peringatan Hari Jadi Kabupaten Brebes ke-348. Dari Brebes, Jawa Tengah, Suparji Rasban, Metro TV. Nah, ada juga penonton yang hobinya makan telur asin. Coba maju lagi. Jangan malu-malu. Yang belakang ikutan audisi pria tertampan tadi. Pemalu semua nih penontonnya. Malu-maluin. Oke, usai sudah Midnight Live untuk hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih Aumania, terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live.